Kok gampang banget kita merasa terhinakan. Salah satu karunia terbesar dari Allah adalah keterbatasan dan menyadari keterbatasan tersebut. Urusan kita jangan sama urusan yang baik sama kita. Urusan kita dengan orang yang tidak baik dengan kita, bagaimana kita perlakukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun kabare bolo-bolo sedaya, sami sehat? Alhamdulillah, seger kewarasan, akeh rezekine, dan senantiasa diberi tetes Muhammad, supaya kita juga senantiasa bisa istiqomah hadir di majelis ilmu pengajian Padang Bulan. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dulur-dulur kabeh, di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Buya Yahya. Nyun sewu Buya, menika anak cucu Mbah Nun, anak cucu Maya yang berusaha untuk terus berusaha dan belajar istiqomah. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan hidup seperti apapun, kita senantiasa berusaha untuk setia, ngugemi, dan menjalani dawuh-dawuh yang sudah disampaikan Mbah Nun kepada kita semua. Tidak perlu berpanjang lebar teman-teman sekalian, sedikit pengantar dari saya bahwa beliau Buya Yahya itu jamaah Padang Bulan sekitar tahun awal 92-93. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk Buya Yahya. 92 ini ono sing ngurung lahir, cik ana sing cik proses, bapake sing terminal, ibuke sing jaga warung sing ngurung ketemu. Dadi akhirnya ya inilah Buya, anak-anak cucu Maiyah, anak-anak cucu Mbah Nun rata-rata masih muda. Dan selanjutnya kami mohon dengan sangat Buya Yahya bisa menyapa mereka, menyapa teman-teman sedulur-sedulur jamaah pengajian Padang Bulan selonggarnya, sepenuhnya, dan selanjutnya monggo Buya, waktu dan kesempatan kami aturkan sepenuhnya kepada Buya Yahya. Kagem beliau kawula sumbanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin Habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan keluarga besar dari guru kita semuanya, Mbah Nun. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan ya. Dan juga semoga sebagai murid-murid istiqomah. Dan ketahuilah bahwa tanda ikhlas itu adalah istiqomah. Gusti Allah maringi ganjaran baik Mbah Nun rawuh wonten niki utawi boten rawuh.
Jadi biarpun beliau saat ini tidak rawuh, kita datang begini mendapatkan pahala dan ada ilmu. Jadi kalau orang hadirnya itu tergantung kepada seseorang, khawatir kurang ikhlas. Tapi ini tondo-tondo ini orang ikhlas semuanya, Masya Allah. Dan ini awet jamaah ini dari tahun berapa waktu itu, subhanallah, sampai hari ini. Dan semoga ini tanda ikhlas, dan semoga ini perkumpulan juga muqaddimah perkumpulan di surga nanti. Amin, amin. Ingin mengulas dari apa yang sering disampaikan oleh Mbah Nun. Kalau kita mau ringkas, intinya itu gimana kita itu bisa hidup itu kok. Dengan gaya beliau itu gaya yang riang, hidup kita tuh harus enak. Dengan siapapun ya harus enak. Jangan hidup kita itu dibikin susah, dipenuhi dengan benci, dengki. Ini kan renyah, ringan. Hidup tuh harus riang. Dan tahun ini khususnya tahun ini, ilmu-ilmu seperti itu harus kebersamaan. Berbeda-beda cara, model, kata dia artinya model bajunya, enggak penting. Yang penting hatinya satu, bahwasanya kita saling mencintai. Harus kita pastikan bahwa tidak ada benci di antara kita. Ini harus kita pastikan dalam hidup. Biarpun kelihatannya berjubah, pakai imamah begini, tapi kalau hatinya penuh dendam, tidak ada artinya. Dia akan menjadi sampah di masyarakat. Akan tapi orang yang hidup dengan lapang hati, mudah memaafkan, hati penuh cinta, itulah yang dirindu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di tahun-tahun ini, orang nyebut tahun politik. Tahun politik kan setiap 5 tahun sekali datang. Tetapi kita harus punya rumus hidup yang indah. Ya, sudah diajar oleh guru kita indah. Beliau bisa masuk ke semua kalangan, kan begitu. Jadi tidak boleh ada yang jadi musuh kita. Tidak ada yang boleh jadi musuh. Kita akan menjadikan semua adalah saudara kita, sahabat kita, kawan kita. Lah kuncinya adalah di hati, bukan basa-basi. Yang menjalani hidup dengan basa-basi sosial, basa-basi itu bohong. Akan tapi bagaimana sekarang kita memantapkan hati kita. Bagaimana kita membiasakan hidup dengan hati yang penuh cinta dengan sesama. Kita harus waspada bahwasanya kita selama ini sudah biasa diadu. Dengan adanya media-media dan sebagainya, kita mudah diajak bermusuhan. Bermusuhan kita, sering mendengar informasi-informasi negatif. Sehingga ustadz dengan ustadz berantem, ini dengan ini berantem. Itu bukan wilayah kita. Kita akan menjadi orang yang kebal. Nggak bisa kita diadu domba, nggak bisa kita pokoknya kita harus hebat. Makanya kuncinya adalah hati yang tertata. Sebab kalau orang biasa ribut di mimbar, di median-median besar, itu kalau kita intip di rumahnya suka berantem karo bojone. Suka berantem dengan istrinya. Karena memang hidupnya hidup tidak baik. Makanya kalau orang hatinya lembut, penuh kasih, biarpun itu bukan saudara, bukan kerabat, tapi hidup indah saling mencintai karena Allah. Itu yang perlu kita hadirkan, khususnya di tahun-tahun ini. Kita sudah sering diadu. Pemilihan presiden berantem. Pemilihan gubernur ribut. Pemilihan bupati sampai pemilihan lurah. Itu kakak adik tidak tegur sapa. Ya karena biasa berantem sampai giliran pemilihan ketua masjid pun berantem. Ini problem. Akhirnya masuk keluarga rebutan waris. Mana ada iman? Rebutan waris. Nah, kita di sini diajari untuk bagaimana lapang hati. Punya cinta di antara kita. Ya kalau sudah cinta terbangun, jangankan kok dengan saudara, dengan orang lain pun kita bisa baik. Orang lain, suku yang berbeda-beda, bahkan begitu indahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang agama berbeda pun kita harus bisa duduk berdampingan. Harapan kita di dalam pemilihan umum tahun ini pun, biarpun calon presidennya beda, bisa minum teh bersama. Tapi kuncinya ini akan kami hadirkan, dan harus kita hadirkan. Bagaimana kita menata hati kita, menjadi orang yang hati lapang, orang berjiwa besar. Hati lapang adalah kebahagiaan.
Makanya kalau pengen tahu ujian besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah hukuman besar yang Allah berikan kepada manusia di dunia adalah jika Allah memberikan kebencian di hati kita. Benci niku mboten enak. Coba. Kalau kita benci sama seseorang ngelihat rumahnya, kalau dia pejabat langsung kaya, wah pejabat koruptor dia. Pejabat koruptor. Tetangga sebelahnya kaya tapi bukan pejabat, bingung. Wah, ngingu tuyul dia. Nah, ini kan biasa hasud. Jadi karena hati kotor. Lah kalau orang begini ustadz dengan ustadz nggak bisa berdampingan. Ustadz berantem, bermusuhan, hasud. Tahu kisahnya ustadz fikih sama ustadz Quran? Ini ustadz Quran ceramai, Masya Allah anak-anakku kamu harus menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Quran kalamullah, setiap huruf dapat pahala besar gini. Wah, nasihatnya saya. Ujung-ujungnya, apa artinya orang ngerti ilmu fikih? Tapi Al-Qurannya tidak baik. Sudah ngantem ganyang tiang lintu. Lah tak taunya ustadz fikih sebelahnya, ini kita mulai dari kalangan ustadz. Kalau ustadznya berantem bawahnya bagaimana? Ini kalangan ustadz dulu. Lah ustadz fikihnya, wah ceramahnya istimewa. Fikih adalah mengenal halal haram. Kita harus belajar fikih. Kalau orang tidak ngerti halal haram, bagaimana kita bisa menjalankan syariat? Harus ngerti halal haram. Nasihatnya bagus saya. Ujung-ujungnya, apa artinya orang hafal Quran tapi tidak ngerti fikih? Antem-anteman. Ini tradisi tidak baik. Bermusuhan antara ustadz dengan ustadz. Nanti selain bukan ustadz pun akhirnya bermusuhan. Tapi kalau ustadz fikih cerdas sama ustadz Quran cerdas kan sederhana. Ustadz Quran ngadu kepada ustadz fikih. Ustadz fikih, kula niku ngafal Quran telat. Apalan suwe angel mboten hafal-hafal. Apalanku telat sehingga tidak sempat memahami fikih secara benar. Tapi santriku kathah, santriku banyak. Tolong Ustadz. Ustadz fikih mau ngajar tempat saya biar lengkap anak saya, biar tidak hanya menghafal Quran, biar ngerti ilmu fikih. Ini Ustadz Qurannya pinter. Ustadz fikihnya nggak kalah pinter. Ustadz ya nggak bisa dong gitu Ustadz. Saya itu hanya belajar fikih sampai nggak sempat belajar Al-Quran dengan benar. Makanya bacaan saya belepotan. Jadi imam masjid saya pasti nggak berani. Cuman belajar fikih. Tapi Ustaz, saya mau ngajar tempatnya antum, panjenengan, tapi syaratnya panjenengan ngajar di tempat saya. Itulah orang indah dalam hidup. Kita sebetulnya selalu saling memerlukan. Orang sombong yang tidak perlu dengan yang lainnya. Ketahuilah di kiri kanan kita pasti ada potensi-potensi yang kita butuhkan. Maka jangan merendahkan siapapun. Misalnya ada pondok segede apapun, pondok besar, ustadznya pinter-pinter, santrinya cerdas-cerdas, tapi gak ada ibu yang masak di dapur, mau ngapain santrinya? Maka jangan remehkan orang yang masak di dapur pesantren tersebut. Kelihatannya tukang masak, tapi bisa jajar dengan para ulama-ulama, jajar Imam Syafi'i. Gitu, tidak boleh ada yang merendahkan di antara kita. Kayak begini-gini yang paling dekat dengan Allah siapa yang paling tulus? Bukan jaminan, bukan jaminan duduk di depan begini lalu paling dekat dengan Nabi, tidak. Cuman kita berlomba. Tapi yang paling tulus di antara kita, hati kita. Kita lanjutkan, kita biasa diadu domba. Maka kuncinya ayo bagaimana majelis, bagaimana kita ini punya hati yang mudah memaafkan. Harus jangan pulang dari tempat ini kecuali Anda sudah memaafkan kepada dia yang pinjam duit nggak balik-balik. Ditelepon malah direcek. Digoleki ning omahe jareke lunga. Tapi sandale lengkap ono kabeh, berarti metu rasa sandalan. Wah, iki repot. Ini padang bulan kudu basa Jawa. Kayaknya Buya Yahya ngerti atine arek-arek. Akhirnya dicari di belakang, barangkali di belakang rumah. Lah tak tahu di belakang rumah, Masya Allah lagi asik ngitung duit. Ngitung duit, nggak bayar utang, ngitung duit. Ngelihat kita yang nagih langsung, ngapain kamu kesini? Waduh, lebih serem dari yang nagih. Ayo nata hati, bisa ndak maafkan dia, doain dia dengan doa yang baik. Urusan kita jangan sama urusan yang baik sama kita. Urusan kita dengan orang yang tidak baik dengan kita, bagaimana kita perlakukan dia. 3 model manusia. Yang pertama,
Jika ada orang berbuat baik, terus pundi Kanjeng Nabi? Ya kok. Kalau wonten tiang berbuat baik-baik teng kula balas kesainan. Dijawab oleh Nabi, "Wah, itu biasa. Hal jazaul ihsan ihsan. Lek wong apik mbok balas apik biasa." Wong jahat kali kula tak balas jahat. Ya awakmu padha karo dhek. Terus sing sae terus pundi? Wong sing perilaku ala marang sira, marang awakmu balas kebaikan. Yang berbuat jelek kamu balas dengan kebaikan, baru istimewa. Kita harus masuk level tinggi ini. Lek hanya membalas kebaikan saja enteng. Mila menika nanti pulang ke rumah masing-masing cari orang-orang kurang ajar sama kita ini. Kita catat. Loh ini serius ini. Kalau kita bisa tuh jadi wali berjalan di atas bumi. Gak usah jadi wali bukan pakai bajunya. Wali bukan baju, wali itu hati. Bukan baju bisa pakai, semua orang bisa dandani imamah, kelihatan Allah bisa saja. Tapi hati ini perlu berlatih. Berlatih doakan orang yang bermasalah dengan kita, orang kurang ajar sama kita. Kita memberikan kebaikan dimulai dari mendoakan doa yang baik orang bermasalah. Khususnya itu mantan istri, mantan suami. Gak perlu kita dendam. Kadang-kadang mantan suami anaknya diajari, tahu enggak kamu nak? Mulai zaman awakmu neng weteng, bapakmu tuh ora tahu. Wah. Anaknya diajari bermusuhan sama bapaknya. Lah ini kan ini ibu kurang ajar. Tidak ada, mantan gak ada permusuhan, tidak ada. Kita harus melatih malam ini, kita harus betul-betul lembut hati. Kalau masalah kita dicaci sama orang mah biasa. Gak usah terlalu baper deh dicaci sama orang. Kaidahnya sederhana, Imam Ghazali ngeten lho. Lek wonten tiyang nyaci kula panjenengan, kalau ada yang mencaci kita, suruh mikir. Kalau memang Anda dicaci, Anda pikir. Kalau Anda tidak seperti caciannya, tinggal ngomong, lah aku tidak seperti itu kok. Kan beres gitu. Yang penting aku kan baik. Lah kalau memang kita jelek, lah memang jelek kenapa harus marah? Memang saya begitu, kenapa? Biarkan saja dicaci. Artinya jangan gampang kita memberikan reaksi-reaksi negatif. Hari ini kita perlu hari tenang. Kita sudah sering diadu di media, ustadz diadu. Kadang-kadang dipotong ceramahnya ustadz untuk dijadikan permusuhan. Memang ada orang kerjaannya seperti itu. Di sana ada orang punya kerjaan ngadu domba merusak umat. Kita harus menjadi juru damai. Damainya di dalam hati. Ini maka dari itu kita mulai dari hati. Gimana kita menanamkan kecintaan di hati kita dengan sesama. Dimulai dari orang-orang yang tidak baik dengan kita. Kita perlu berlatih. Jangan hanya baik sama orang yang baik saja. Berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan kita sudah waktunya kita berlatih. Sehingga kalau ada orang model begini gak akan kebayang dia akan rebutan waris. Ulu rebutan waris ini permasalahan setan. Permasalahan hawa nafsu, bukan masalah warisan yang gede. Ulang bapak ibu ora sugih melarat, rebutan kursi patah kaki. Tikerobek direbut. Kalau sudah urusan warisan ini urusan hati, bukan urusan peninggalannya yang banyak. Biarpun dia fakir rebutan, berantem. Dan warisan itu ternyata panas. Setiap ada orang bertanya tentang waris langsung wah marah. Kenapa? Bang, rumah itu. Kenapa? Rumah mau dijual? Belum apa? Naudzubillah. Lah, kemudian bukan saja orang bodoh, yang alim pun kadang masuk wilayah ini. Kiai meninggal dunia, punya anak 2, kiai muda, rebutan kantin pondok orang mari-mari. Kekotoran hati. Kita tidak boleh yang demikian. Sudahlah, yuk kita ngoreksi diri kita sendiri, tidak usah nengok orang lain. Bagaimana kita dengan saudara kita, orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang dolim pada kita, dengan tetangga kita. Nah, lalu kuncinya apa ini? Kuncinya harus kita hadirkan. Kuncinya yang pertama adalah ayo kita biasa mendoakan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kita mulai dengan doa. Mendoakan dengan doa kebaikan. Sudahlah, biarpun dia berbuat jahat dan sebagainya, rugi kita doakan jelek. Anggap saja dia ketua geng nopo, kelompok kejahatan nopo, dia Masya Allah luar biasa. Ibaratnya malaikat nawani jenengan, tak kei donga siji dikabul. Mati auto tobat, ayo milih nanti. Lelek mati, pemimpin yang meninggal dunia, bawahannya masih melakukan kejahatan. Tapi kalau dia tobat, bawahnya akan diajak untuk baik.
Maka mendoakan kebaikan adalah harus menjadi tradisi baik kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita ada orang bermasalah dengan kita, yuk kita doakan. Ada orang mencaci kita, mengolok kita, ayo kita doakan dengan kebaikan. Kalau kita sudah bisa membiasakan yang demikian itu, Masya Allah, indah. Kita mulai hidup kita dari ini. Jangan mudah kita memberi reaksi yang negatif kepada siapapun. Kebusukan atau mungkin kesombongan kita harus bereaksi. Tidak perlu. Kita tidak perlu seperti itu. Nah, kita mulai web niko mendoakan. Yang paling mudah, tapi mudah susah itu dongakne. Ustadz niku dongakne Ustadz liya niku wangel. Ya Allah, muga-muga pondok sebelah ini pondoknya gede, niku wangel. Lah nyapa kok dongakne wong pondok gede ra gede-gede lah. Pantesan iki ya Ustadz model ngono. Jadi kadang doakan orang lain nggak bisa. Karena apa? Hati yang kotor. Tapi kalau bisa mendoakan orang lain, disitulah kita mulai. Pokoknya ilmu kita malam ini nggak usah macam-macam. Kita ingin biasakan doakan orang yang bermasalah dengan kita. Kalau merasa berat, karena ini operasi, mau kotoran hati, dendam. Bayangkan dulu ya, kalau mau berobat niku biasanya dokter kudu memberitahu bahasanya ini penyakit bahaya. Lah dikasih penyakit jerawat, nah nanti biasa, enggak ada obati. Ini kanker, mati kau setelah ini. Berobat. Jadi harus kita tahu bahayanya. Lah orang dendam, dengki, hati kotor itu coba perhatikan. Uripnya, hidupnya tuh susah. Ya tadi ngelihat tetangganya sukses, sakit hati. Ngelihat tetangganya beli mobil, marah. Mobilnya lewat, sakit hati. Padahal juga tidak ngena dia. Tidak lampu dia orang nyemprong neng rai ini dia. Tidak mobilnya nyenggol dia. Cuman dibuka pintunya wangi padahal katanya bikin pusing. Nah ini orang sampai begitu marahnya kalau anaknya lewat anaknya dia. Sampai ayam kecil lewat titik tonggo. Naudzubillah, hidup seperti tidak indah. Makanya dia di neraka sebelum masuk neraka. Tapi kalau orang hatinya lapang, begitu mudah memaafkan, hati penuh cinta. Sehingga dikatakan waliullah adalah orang yang hatinya bersih. Biarpun belum masuk surga seperti di surga. Kayak gini orang yang dendam, ketemu asik semuanya dengan cinta. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Kalau ada orang mencaci kita, memang kita bukan malaikat, kita ada salah. Kenapa pusing kalau kita dicacian di Allah? Kok gampang banget kita merasa terhinakan? Kok gampang banget kita merasa direndahkan? Kenapa seperti itu? Memang kita adalah banyak salah, banyak dosa kok. Dan ini kadang berlaku pada suami istri loh. Maka kami ingatkan suami istri. Suami istri ini tidak cukup doaan suami istri. Jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan sebut sampai engkau mati. Wah, ini kan rumus enak. Jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan kau sebut di hadapannya sampai engkau mati. Karena menyebut kekurangan itu nyakiti. Contoh, seorang istri ngomong ke suaminya, atau suaminya ngomong istrinya, yang pakai yang lagi. Irungmu kok ngono sih? Irungmu kok ngono, kan kurang ajar. Istri tersinggung. Akhirnya, nggih abang sayang, lambemu kok ngono bang. Bales. Pasti dibales. Karena apa? Biasa menyebut kejelekan ini adalah jelek. Tidak terhormat orang itu. Jangan disebut. Dulu sebelum menikah kita memilih, ya itu jatuh pilihan kita, ya sudah. Kita hormati dengan segala kekurangannya. Yang menjadikan sempurna, orang langsung aja, ya Allah kurang ajar banget tuh, awas ya titena orang kebengi ya. Dalu sholat wudu, sholat titena, ya Allah wong kurang ajar men ya Allah. Muga-muga rizkinya akeh, bojone tambah sayang, anak elah. Kalau kita bisa begitu, Anda latih saja. Biarpun Anda waktu itu belum serius amat, tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan mendoakan dengan kebaikan, akan terasa. Allah Maha tahu kalau Anda berusaha. Seperti di surga kita di dunia, nggak punya dendam, nggak punya permusuhan. Para waliullah itu bukan tidak ada dendam, tapi memerangi dendam jadi enak. Jadi kalau ada seorang kekasih Allah itu didolimi sama seseorang, itu malah membalas kebaikan. Makanya lek nek kiai ngkai hadiah jok GR amat. Jojo awakmu nglarakne atine. Oh GR, wah aku dikasih hadiah. Awakmu nglarakne atine mergo kiyaine apik, ora gelem dadi dendam ning atine. Balen hati-hati. Jadi kita perlu waspada. Artinya apa? Gini loh, kekasih Allah itu kalau ingin memerangi kekotoran hati dengan kebaikan, ajib. Makanya nggak ada kejahatan keluar dari dirinya. Dijahati ngebalas kebaikan.
Dan kita harus mulai saat ini, kita harus bisa mendoakan orang dengan doa kebaikan. Orang itu jahat sama kita, nggak ada. Keluarkan dari lesan kita sesuatu yang tidak baik. Pastikan ini majelis istimewa. Ini tanda, makanya kita berani ngomong begini, ini tanda. Ini insya Allah dari sini akan tersebar kebaikan penjuru. Istiqomah tanda kebaikan. Majelis lembut, majelis indah. Kita pastikan saat ini kayak, kalau bahasa sederhananya, ya ini sebetulnya kita nggak memberi ilmu baru. Hanya ngehken, ibaratnya gini loh Bu, Pak. Kita itu selama ini nggak pernah lihat di situ ada warung soto. Hanya mergo awake kita butuh soto baru. Ya Allah neng kono warungin. Nah, gitu. Sebetulnya ilmu ini sudah ada di sini. Dari kemarin sudah ada di sini. Ya, cuman tak ngehken gitu loh. Iya Bu, ya. Saya sedikit ya. Memang Mbah Nun sering bilang hati yang selesai. Pernah ngerti ya hati yang selesai? Konsepnya hampir sama, lapang dadanya. Terus bahkan Mbah Nun itu sering bercerita, bahkan sing nyantet aku lho tak dongakno apik ngono. Yang sing nyantet aku lho tak dongakno apik. Ini berarti Mbak Buya Yahya sendiri merasa bahwa itu Ora. Lah ibaratnya buku sing ditulis kali beliau ini Selilit Sang Kiai. Maksudnya kudu ngerti, gara-gara cuilan kayu nggih selilit bisa mlebu neraka. Lah awake dhewe gawane ngangkati kayune tanggane ora paham. Lah ini kudu paham, maksudnya aja mek gur seneng hadir tok nang kene tapi ora ngamalne ilmune piye. Gelondongan. Nah, ini harus gitu, maknanya seperti itu, ngambil apalagi rebutan waris. Wong selilit tadi dibahas. Lah kok masih hadir majelis di sini rebutan waris, berarti ora ngerti selilite Sang Kiai. Seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya perlu makna. Jadi kita perlu belajar dari kita berangkat, kita serius. Istiqomah sudah Allah berikan. Tinggal rasanya. Sabrang langsung gabung Sabrang, biar ada Buya ini nyambung aja. Monggo Sabrang. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Lah, termasuk niki tahun politik. Makanya kulo pesen, kadang-kadang kulo guyonan. Tim sukses dugi teng kulo. Jadi tim sukses kayak ini enek sing ikhlas ora sing. Lah kulo ikhlas, saya ikhlas Bu ya. Alah coba ndak dikai duit. Ndak dikai kursi, ndak dikai anu, ya. Diem ndak. Ya wis lah pancen awakmu ibu tim sukses ora ikhlas. Tapi sing bener loh. Lah piye tim sukses ora ikhlas tapi bener. Ngene loh. Dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan enggak Mas Abrang, Masya Allah. Apa? Jazakumullah. Jazakumullah. Monggo. Tak, mari untuk disambung kali beliau nih. Tak tambah didik nenek. Ngomong apa Bang? Cerita apa Bang? Oh, tim sukses. Aku mau awak mulai ikhlas ora ikhlas. Ikhlas ya. Jajak ikhlas rati kayak duit, betul meneng. Wis lho, lek pancen awak ora ikhlas ya ora ikhlas tapi sing bener. Lah piye ikhlas sing ora ikhlas tapi bener. Rumus sederhana. Kalau pengen tulisan kalimat ini ditulis jagat. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi aja ngelokne pilihane wong liya. Ngono tok. Wis beres. Kalau hidup kita begitu dalam berpolitik, pemilihan, sanjung program-programnya, kau sanjung sesuka hatimu, ojo ngelok-ngelok nih calonnya wong liya, ngono tok jaga hati. Akhirnya berbeda politik kita bisa minum teh bersama. Lho saiki sampai iki ilo-ilokan rantek-entek. Jereke nek sinten kampret kalih napa? Cebong ra mari-mari. Aku dadi kampret cebong ra apa-apa dadi wong loro-lorone. Sebenarnya ora musuhan. Ngaten lah maksud kula ini. Ini kita perlu membuat keindahan. Hidup tuh indah tanpa itu. Biarpun katanya orang ilmunya setinggi apapun, kalau hatinya kotor, nggak punya cinta, nggak punya mahabbah. Ada pilihan Allah. Orang tuh lapang, gampang ngapura, ya gitu. Tapi ada orang masya Allah dendam. Kalau sudah marah sama orang, wah serem. Demi Allah akan aku tuntut nanti di akhirat. Kalau calon mantu jenengan ngoten iku batal. Serem banget malu mantu ini. Nah ini diantara. Nah kalau kita kembali kepada yang disampaikan Cak Nun, kita harus paham pesan-pesan. Jangan sampai hanya pesan-pesan seorang itu adalah dengan renungan yang dalam, tinggal kita menangkapnya seperti apa. Jadi kalau kita cermati ya pesan-pesannya adalah pesan keindahan,
pesan kebaikan, pesan kemuliaan. Insya Allah seperti itu. Mungkin Mas Abrang mau nyambung. Sebelum Mas Abrang, sedikit teman-teman biar paham ya. Buya Yahya Jamaah Padang Bulan tahun 92, 93, 94. Tepuk tangan untuk beliau ya. Tadi cerita, loh jalannya kok sudah bagus. Dulu tiap hari kejeblok kalau ke sini. Jadi tidak ada aspal dulu tahun Buya ya. Tidak aspal. Beliau waktu itu mondok di pesantren Dalwa, Pasuruan ya. Dalwa Pasuruan, kemudian maaf. Sing awam gak bisa niru pasti. Karena beliau setelah dari dulu aktif di Padang Bulan tiap bulan ke Yaman beliau. Ya, ke Yaman, nyantri ke Yaman sampai sekarang adalah profesor, doktor, ahli fikih dan tafsir sekaligus ya, beliau ya. Dan satu yang penting, beliau sering komunikasi sama saya dan yang ditanyakan Mbah Nun. Kangen Mbah Nun. Semua yang dicari Mbah Nun. Ketika 2 bulan yang lalu Buya mau ke sini, mau ke Padang Bulan. Kemudian sudah berangkat dari Cirebon. Terus saya telepon, Buya tolong turun di Semarang. Buya langsung ke rumah sakit. Karena waktu itu Mbak Nun masih 1 hari, Buya ya, 1 hari di rumah sakit. Langsung Buya orang pertama kali yang masuk ke kamarnya Mbak Nun masih di rumah sakit. Karena beliau rencananya ke sini tapi harus mampir ke Jogja dan beliau langsung mendoakan Mbak Nun bersama-sama waktu itu ya. Kita tepuk tangan untuk Buya yang luar biasa. Hari ini tidak bisa lama. Karena beliau jam 10 harus kembali, karena harus ke Cirebon, besok pagi ada kajian di sana. Tapi sudah memberi warna dan nanti Mas Abrang akan mewarnai lagi dengan apa yang dikatakan Buya tadi disambungkan. Tapi saya minta 1 hadiah, sholawat untuk Buya. Terserah Mas Bayuli, apa? 1 sholawat untuk Buya? Hadiah, terserah. Manut. Monggo Mbak Yuli, Mbak Nia. Teman-teman Lemut, Mbak Yuli, teman-teman sekalian nanti Mas Abrang akan nambahi sebelum Buya pamit. Nanti kita minta doa Buya bersama-sama untuk Mbah Nun ya, berdoa bersama ya. Tapi nanti Mas Abrang dulu akan menyampaikan beberapa hal. Kemudian katanya anak Lemut ini Mas Abrang siap 4 lagu ya. Wah, ya 1 lagu juga dipersembahkan untuk Buya ya, karena ini cinta ya. Buya Yahya ini ya, Buya Yahya ini muridnya Mbah Nun yang tahun 90-an. 20 tahun yang akan datang saya ingin bayangkan antara teman-teman semuanya ini, adik-adik semua ini, kira-kira iso kayak Buya apa enggak gitu. Punya pesantren sekarang 54 pesantren se-Indonesia. 54 pesantren. Ya, muridnya jutaan bukan ribuan ya, jutaan. Terus tadi pagi sama saya meletakkan batu pertama Bu ya. Bikin pesantren pertama di Wonosalam Jombang. Ini pesantren ke-54 mungkin gitu ya. Luar biasa Bu ya, terus istiqomah. Ini yang perlu kita tiru. Jadi ditiru segala hal. Kata Bu ya tadi, Mbah Nun kayak pedoman sembarang. Tulisan sangat banyak, di narasi apa saja sangat banyak. Iso gak ngambil hikmah salah satu saja. Saya senang tadi Buya mengutip 1 buku Mbah Nun tentang ritmes Selilit Sang Kiai ya. Itu saya kira mancap di hatinya waktu muda. Dan sampai sekarang jangankan gelondongan, selilitnya gak wani korupsi gitu ya. Moga Mas Abrang sebelum Buya nanti. Oh. Iya. Mau pikir posisi koyo gendang ya. Teko ora ngerti apa-apa tabuh muni. Ya siap, saya bersedia menjadi gendang untukmu. Wis tabuh wis monggo arep nyanyi apa. Aku lagu leto apa iso. Tergantung musisi. Kok nyanyi ya? Iki 1 lagu dulu ya. Oh ya wis ayo. Lah musisinya siapa ora? Apa lagu harus siap 5. Kowe sing iso apa? Aku iso kabeh. Hah? Ya. Sing duwe kok ditantang. Yuk. Orang enggak juga, Ding. Banyak lagu itu yang saya lupa liriknya. Karena waktu bikin lirik dulu semangat, dawa liriknya, sekarang kan menyesal. Wis tuwa lali-lali rek. Wis monggo ayo dimulai.
Mungkin Mas Abrang, anak-anak ini kan bisa mendengarkan, mengikuti, menikmati, tapi gak ngerti arti ini sebenarnya mereka. Boleh sedikit-sedikit supaya nanti baru ditambah Buya ya. Makna dari lagu tadi, monggo Mas Abrang. Sing ngongkon palik ya rada angan. Saya harus mengingatkan, ada jarak antara kata-kata dan makna. Karena itulah perlu ada yang namanya ilmu tafsir. Kalau kita mainan komputer ada 16 bit warna, itu ada 16 bit ya, itu ada 16 juta warna tersedia. Tapi kosakata yang bisa ngomongin warna tidak sampai 16 juta. Jadi banyak kata-kata itu yang sebenarnya tidak langsung berarti pada maknanya, tapi perlu ada interpretasinya. Nah, lagu ini artinya apa? Makanya kalau ditanyain, saya selalu ditanyain, yo Pak Lek, yo sapa-sapa, dikongkon, apa artinya? Yo iso iki diartikan ke yang mana? Karena kata-kata itu membentuk sebuah pola yang mungkin untuk diartikan dengan setting yang berbeda. Saya kasih setting berbeda, maknanya bisa berbeda nih. Misalnya setting untuk yang paling banyak di sini penderita cacat tuna asmara kayaknya ya. Yang sedang mengalami penderitaan WA centang biru nggak dibalas-balas. Itu saya diceritain. Ini saya justru tidak bisa membantah karena jawaban benar terhadap sebuah pertanyaan itu bisa sama banyaknya. Hanya satu lebih sedikit daripada jawaban yang salah itu banyaknya lebih sedikit satu daripada jawaban yang benar. 1 tambah 1 berapa? Jawaban yang benar. 2. 1 tambah 1 bukan 5 jawaban benar atau enggak? Bukan 6, lebih dari 0, kurang dari 100, 1 tambah 1 dudu mbokmu. Ya, bener jawabannya, jadi jawaban bener itu salah. Jadi jawaban bener itu banyak. Yang berbeda adalah sebenar apa kan gitu. Semakin presisinya. Nah, saya pernah lagu Sandaran Hati ini didatengin sama orang, Mas, kamu tuh kejem lagu Sandaran Hati. Kenapa? Nyindir saya katanya. Kok apa hubungannya? Aku kenal karo kowe ora kok iso ngerti nyindir kowe GR uripmu. Loh Mas, itu cerita malam pertama saya. Kok iso? Teringat pada janjimu ku terikat. Saya rabi Mas, saya terikat sama surat nikah Mas. Oh ora salah, oke boleh bisa diterjemahkan gitu. Terus malamnya itu loh yang gak enak Mas, kenapa? Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Oke. Aku ya ora salah. Walaupun ketika membuat lagu ini maksud saya tidak seperti itu, tapi saya tidak bisa melarang orang menginterpretasi pada setting yang dia fahami. Karena pemahaman itu rezeki juga tergantung pada alam pikirannya saat itu seperti apa. Tapi kalau ditanyain ketika saya dulu membuat lagu Sandaran Hati, itu umur saya sekitar 24-25 tahun, itu dalam keadaan tidak punya alasan logis tentang perlunya ada yang namanya hidup. Ngopo iki gayeng-gayengan urip iki kurang gawean nih. Aku ono ora ono ya ora ono bedane. Waktu itu namanya anak muda kan eksplorasi pemikiran. Terus saya tanya, hidup itu mencari kebenaran. Kebenaran piye? Wong Nabi Musa wae ketemu Nabi Khidir ya salah-salah kok. Nabi Musa dikancani Jibril, aku dikancani Demit. Ya, kesempatan untuk benar jauh lebih sedikit. Wis ora tekan ra, wis arep ngomong kebenaran ora tekan wis. Ngopo urip untuk bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk diriku sendiri rung tentu untuk orang lain ngopo. Wis akeh sing bermanfaat, ngopo dadak kudu ono aku. Baru kemudian saat itu saya mengalami sekitar 3 bulan untuk sama sekali tidak punya
pegangan ya, bukan pegangan, tidak punya alasan yang bisa saya pegang. Kenapa hidup itu make sense, kenapa hidup itu masuk akal. Nah, pada keadaan kosong itulah saya membuat lagu Sandaran Hati. Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Itu saya bertanya sama diri saya, ini kehampaan yang tanpa tepi nih hidup ini. Memang tidak ada yang abadi, semuanya juga sementara aja. Apa yang bisa diambil dalam kesementaraan? Waktu itu saya belum paham makna dari keterbatasan. Saya menganggap keterbatasan adalah masalah. Padahal salah satu, baru sekarang saya paham bahwa keterbatasan adalah salah satu karunia terbesar dari Allah adalah keterbatasan dan menyadari keterbatasan tersebut. Waktu itu saya ngapain hidup? Semuanya terbatas, mau cari duit kayak apa juga enggak dibawa mati. Utang banyak, mati yang enggak ditagih. Waduh wae ra ono bedane. Kerja marai sedih, ora kerja ya sedih. Apa sih? Ora rabi DC kancane sedih, rabi DC bojomu ya sedih padha wae. Apa urip iki padha-padha rono ini hanya penderitaan yang dipilih. Menderita itu pasti kan. Saya mikir, yakinkah aku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Nah, kalau yang dengerin lagu Leto dari albumnya bukan yang dari bajakan, itu di tulisan di albumnya kelihatan huruf besar dan huruf kecilnya. Yakinkah aku berdiri hampa tanpa tepi, bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tanpa bisa bersembunyi. Saya dari dulu paling mangkel tuh sama emosi. Ada sesuatu yang muncul yang sangat susah saya kontrol, yang sangat susah saya fahami. Dan ini mengganggu keputusan-keputusan, mengganggu perjalanan dalam tanda petik ya, karena belum paham, orang-orang yang belum paham, mengganggu saya merasa ada faktor dalam diri saya sendiri yang tidak saya kenal dan dia menjadi komponen besar dalam perjalanan hidup saya. Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Karena saya tidak merasa nafas adalah aku sehingga saya memisahkan itu. Aku adalah aku, nafas adalah nafas. Nafas adalah riset. Maksudnya riset kayak gini loh. Manusia umurnya cuma 10 menit. Cuman diriset setiap saat sama nafas. Kalau nggak percaya coba nggak diriset 10 menit, rasa hambekan, lah selesai uripmu. Alat riset itu namanya nafas, waktu itu saya konsepnya gitu. Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Terpurukku di sini teraniaya sepi dan ku tahu pasti engkau menemani dalam hidupku kesendirianku. Nah setelah itu baru refnya. Teringat pada janjimu ku terikat, di situ ada hadiah di situ. Yang lagi-lagi pemahaman itu rezeki, hadiahnya adalah pemahaman. Teringat pada janjimu ku terikat, pada janji sebelum lahir. Yang belakangan saya baru tahu ternyata bahwa itu juga dikabarkan di Quran. Sebelum lahir selalu ada perjanjian terhadap kurikulum hidupnya mau ngapain dan seterusnya, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk menyesal karena semua yang terjadi di dunia kita sudah setuju sebelum lahir di dunia. Teringat pada janjimu aku terikat, hanya sekejap ku berdiri, hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Tenanan ki aku le urip, ora baen-baen ki. Nek rabi tak lamar tenanan, pacaran ditolak yo tenanan, nek loro ati yo tenanan. Peduliku peduli siang dan malam yang berganti. Karena dunia, saya pengen menunjukkan, itu hanya salah satu contoh dari konsep yang lebih besar. Saya merasa dunia itu selalu ada di antara dua polaritas. Seperti baterai nggak akan hidup kalau nggak ada positif negatif. Dunia juga ada panas dingin, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada kecewa, ada siang, ada malam. Kalau kita tidak mau yang satu, kita tidak akan bisa merasakan hidup. Kita butuh dua-duanya untuk bisa hidup. Seperti baterai butuh kutub positif dan negatif. Peduli pada siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika engkaulah sandaran hati. Wow. Cukup nangis kabeh kok ya. Ternyata munya bukan pacarmu tapi munya Allah. Ya kan? Nah ini minta Buya sebelum pamit Buya. Monggo Buya. Ini perlu di Quran kan ini. Monggo Buya, monggo Buya. Subhanallah. Jadi
bicara tentang pemahaman itu berangkat dari keadaan pribadi masing-masing. Tadi belum ceritakan kalau dia punya masalah begitu, sesuatu kalimat yang ia dengar bisa diarahkan kepada dirinya. Jadi yang harus kita hadirkan itu kembali kepada tadi mukadimah yang kita sampaikan. Kita hubung-hubungkan bahwa kalau sudah kita membekali diri kita tadi dengan asas tadi yang kita sampaikan, asas cinta kepada sesama, untuk kita tidak mendendam kepada seseorang, untuk kita tidak membenci kepada seseorang, maka di saat seperti itu begitu mudah kita memahami apa yang diomongin sama orang. Misalnya kalau orang cemberut lewat di depan kita, tapi kalau hati kita baik, kita tinggal ngomong, oh mungkin loro untu, ya kan? Loro untu karena dari kita. Tapi dasar hati kita kotor, lalu apa yang kita arti? Wah kurang ajar, orang haru ya ragu. Jadi maka ayo kita memulai dari hati kita, sehingga kita membaca apa saja, kumpul dengan siapapun akan menjadi baik. Jadi biarpun kalimat itu adalah Al-Quran, hadis Nabi, tapi kalau cara nangkap kita adalah dengan cara yang tidak benar, jadi jelek. Ada orang jual Al-Quran loh ya, ada orang jual hadis Nabi. Akan tapi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru-guru dan sebagainya, kalau kita tangkap dengan hati yang husnudon kepada guru, yang baik dengan guru, maka akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi kita sampaikan dengan kawan, kita ziarah kepada saudara, kepada bibi. Tadi sama, bibi cemberut tok, diem tok. Tapi kalau hati kita baik, kita pulang, kita ngomong sama istri, Ma, yang kenapa kok bibi seperti itu? Jangan-jangan punya masalah. Coba cari tahu, mungkin kita bisa bantu. Kan begitu. Tapi kalau ternyata hati kita kotor, sombong banget, baru kaya segitu aja sudah enggak. Nah ini kekotoran hati itu. Maka dari itu tadi kami sampaikan dari awal majelis ini, ayo terus kita tata hati kita, bagaimana kita membangun cinta di antara kita ya. Biasakan kita doakan orang lain, itu saja rumusnya, mendoakan ya yang kurang ajar. Kemudian agar semakin yakin ya, agar semakin yakin bahwa saya mendoakan orang lain itu mudah. Ada sabda Nabi SAW, ma min abdin muslimin yatul akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, dengan doa apa saja, doa kebaikan, kecuali malaikat mengatakan kamu dapat yang sama. Jadi ini dikatakan para ulama, cara doa yang sangat mudah dikabul, ora usah repot-repot. Dongakno wong sing kurang ajar karo awakmu iku. Nanti dibalas oleh Allah lebih dulu untuk kita. Kita ingin hidup lapang. Hidup itu tenang. Lah kalau mikir, kalau tahu hubungan dengan omongannya Mas Sabrang tadi, kalau kita mikir orang semuanya punya kesalahan, bakal mungkin nyakiti kita. Kita tahu ini manusia ini. Jadi orang itu kita bisa memahami dengan cinta. Jadi kalau kita ibu-ibu pagi-pagi tiba-tiba anaknya empuk di pangkuannya, kalau tidak ada rasa cinta ngomong kamu kok kurang ajar, kan gitu ya. Tapi kalau dengan cinta dia berubah, ya Allah gitu saja. Jadi ternyata dengan cinta semuanya akan jadi indah, membaca apapun jadi indah, melihat apapun jadi indah. Ini yang akan kita sebarkan, membangun cinta, dimulai dengan mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, pastikan Anda bisa. Kemudian ini kata ulama-ulama, lek kamu punya hajat yang banyak, jangan bingung-bingung doa ini piye carane. Dongokno wong sing kurang ajar ka awakmu, atau doakan orang yang tidak ada di hadapanmu. Itu tanda cinta. Ini pertama ya, jelas ya. Pulang dan itu nanti ditulis golek kertas, tulis wong sing kurang ajar dicatat nih. Kurang ajar tulis ini, terus tapi judulnya yang bener. Ini orang-orang baik yang harus tak dongakne. Jangan judul jelek nanti ketahuan sama anak, malu kita. Kemudian yang terakhir kami ingin sampaikan bahwasanya pandanglah orang dengan mata kasih, tolong jangan biasa melihat orang dengan merendahkan. Ahli maksiat dan sebagainya. Bisa saja hari ini maksiat, besok menjadi orang tobat. Kita jangan biasa sombong dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita. Kita jangan biasa dengan kesombongan. Maka kalau ada orang bermaksiat, yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah terenyuh, nangis sedih. Tetangga kita naudzubillah mungkin ada mabuk judi, ada mungkin berita perzinaan. Kalau kita dengar tetangga kita zina, apa yang ada di hati kita? Beda loh ya hati tadi. Kalau hatinya orang yang baik, di saat dengar berita tetangganya zina, dia akan bersedih, dia akan menangis, dia akan memohon kepada Allah ampuni. Tapi kalau hati kotor, biarpun habis tahajud,
tengah malam sama suaminya tahajudan, ada motor tetangga, diintip lewat gorden. Ya Allah, anak tetangga perempuan umur 22 tahun dianterne arek lanang. Anak laki-laki nganterin perempuan tetangga, masih perawan diantarkan laki-laki jam 2 malam. Apa kata istrinya, kata ibu yang beri tahajudan tadi? Abah lagi sama abahnya nih. Abah suaminya, anak tetangga jam segini diantarkan laki-laki. Astagfirullah la ilallah innalillah. Ngerasa nih uang bagaimana. Suaminya rupanya satu madhab. Loh iya, iku ibu embian yang ngono. Hati kotor tuh begitu tuh. Jadi jangan biasa merendahkan orang. Justru kalau kita melihat, makanya kita sering bertanya, bagaimana ada orang mencaci Nabi Muhammad, gimana apa yang harus kita lakukan? Aja sok dulu, jangan sok Allahu Akbar jihad, ntar dulu. Waktu engkau mendengar Nabi dicaci, apa yang ada di hatimu? Pernah sedih atau tidak? Tetanggamu melakukan kemaksiatan, jangan buru-buru ingin menghentikan kemungkarannya. Kamu doa ndak di tengah malam untuk dia, semoga Allah memberikan tobat. Kita perlu bicara hati hari ini yang serius. Mendoakan tetangga kita yang tidak sholat, yang minuman keras, yang judi. Kita perlu doa itu ketulusan di saat kita mengajak dia. Kalau kita sudah mengamalkan ilmu sederhana begini, indah, kita tidak bisa merendahkan. Mungkin dia adalah hari ini pemabuk penjudi, tapi Allah beri tobat di esok hari menjadi orang baik. Ya kan pasti ono sing ngono mriki, sing ngono biyen ono tapi saya itu tobat kan. Syukur contohnya akeh. Anda harus jadi contoh, bisa menjadi lebih baik dari yang lainnya. Ini mungkin yang bisa kami hadirkan. Kita ingin bahwasanya hidup tuh enak, enggak ngerendahkan orang lain, enggak mencaci orang lain, ya enggak. Hidup jadi indah dengan cinta. Masya Allah. Mungkin itu sudah. Baik, Mbak Yuli minta ya Allah ridho sekali langsung doa. Buya minta doa untuk bersama jamaah untuk Mbak Nun ya. Supaya segera bisa duduk kembali di sini ya. Bismillah. Ya Allah ridho dulu Mbak Yuli langsung. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo Buya minta doanya Buya untuk Mbak Nun anak cucunya supaya ikut mendoakan. Diniati dulu. Bismillah ya. Berkat kehadiran kita semuanya. Ini kehadiran tempat yang baik untuk menuntut ilmu. Berkat ini semoga Allah berikan kesembuhan kepada guru kita Mbah Nun, kesehatan, panjang umur, dan semoga majelis ini bisa lestari dengan orang-orang yang soleh-soleh, penerus-penerus yang baik, yang diridhoi oleh Allah, dan kita menjadi orang-orang ahli istiqomah. Ikhlas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Seperti engkau mudahkan kami bertemu saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih ibu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta ya Allah, karenamu ya Allah. Sungguh cinta hanya darimu ya Allah, cinta darimu ya Allah, cinta hanya darimu. Maka kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami, lapangkan hati kami ya Allah. Jangan hukum kami dengan dendam ya Allah, jangan hukum kami dengan dengki ya Allah, jangan hukum kami dengan benci ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah Wahadat yang Maha Kasih, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Dan maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari segala yang kau berkahi. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah meninggalkan solat, kami mohon ampuni dia ya Allah, dan jadikan dia esok hari menjadi ahli solat. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah minum minuman keras, kami mohon hentikan dari kehinaan itu dan berikan pengampunan kepadanya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah.
Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, ampuni dia ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya, dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pendosa ya Allah, jaga lisan kami ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menyakiti siapapun dari hamba-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, perilaku kami, perbuatan kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah, gara-gara dunia, gara-gara rebutan waris, gara-gara jabatan ya Allah. Kami tidak ingin bermusuhan gara-gara itu semua ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini kakak adik yang bermusuhan dengan saudaranya karena rebutan waris, itulah neraka berjalan di atas bumi, maka kami mohon lembutkan hatinya sehingga mereka saling mencintai, pulang dari tempat ini semakin indah dengan saudaranya ya Allah, dengan saudara-saudara, dengan kerabatnya ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, kami ingin hidup indah ya Allah, kami hidup indah dan kami berkumpul di tempat ini, kami mencari keindahan, maka berikan kepada kami keindahan. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang merintis ya Allah, berikan kebaikan yang merintis majlis ini, yang memakmurkan majlis ini, yang menghadiri majlis ini ya Allah. Dan kami mohon jadikan majlis ini majlis dunia akhirat ya Allah, majlis dunia akhirat ya Allah. Tidak ada yang masuk ke tempat ini ya Allah kecuali Kau ampuni dosa mereka, tidak ada masuk ke tempat ini kecuali Kau mudahkan urusan mereka ya Allah, tidak ada masuk ke tempat ini kecuali Kau selesaikan permasalahan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berselisih faham dalam rumah tangga. Jika ada di antara mereka suami istri yang sering ribut dalam rumah tangganya, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, kembalikan mereka dalam keadaan indah, mesra, bahagia dalam rumah tangga. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah, mudahkan kami mendidik mereka ya Allah, jadikan mereka anak yang bisa berbakti pada kami, dan jadikan kami anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Maka kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah, orang tua yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, ya Allah yang telah mendahului kami, ampuni, angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka. Yang sakit, sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan berikan kepada kami kemudahan untuk berbakti kepada beliau-beliau ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari durhaka kepada guru-guru kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu dalam keindahan di dunia hingga kelak di surga ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, dan jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Jadikan kami juru damai di negeri ini dan jauhkan kami dari memfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang baik ya Allah, pemimpin yang baik ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari penfitnah. Ya Allah, jika ada di antara kami ini Allah ada hamba-hamba-Mu yang suka membuat kerusakan di muka bumi, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran. Dan jika kami ya Allah, sungguh dosa kami sangat banyak, ampuni dosa kami ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, mata kami sering melihat yang haram, haram di jalan-jalan, haram di pasar, haram di laptop, haram di handphone kami. Semua dosa akan menjadi sebab kami sengsara jika tidak Kau ampuni. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah, karena mata kami, hati kami rusak ya Allah. Dosa telinga kami ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah. Sejelek apapun kami malam ini Allah, angkat derajat kami. Sekotor apapun kami, Engkau Maha Kuasa mengangkat hamba-hamba-Mu. Muliakan kami semua, jangan tinggalkan satu pun dari kami kecuali Kau muliakan ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah.
mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Buya pamit dulu karena pagi-pagi ada kajian di Cirebon. Jadi kita hantar dengan satu selawat, Mas ya. Monggo.